Shalom. Shalom. Mari kita berikan sambutan yang meriah bagi Tuhan kita bahwa Roh Kudus hadir saat ini. Tuhan memberkati di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berikan lambaikan tangan buat kanan kiri. Bapak Ibu Saudara berikan sapaan. Kita mau tetap bersyukur bagi Tuhan. Kita mau tetap bermazmur bagi Tuhan. Kita mau tetap bawakan pujian bagi Allah kita. Apapun itu. Sebab disitulah Allah kita, dia raja di atas segala raja, yang akan memberikan kuasanya bagi setiap kita. Haleluya. Ini persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia raja. Dia yang perkasa, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masmur dan keselamatanku, Dia penolongku.
hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tetap bermazmur bagi-Mu Tuhan. Dalam segala keadaan hidup kami Tuhan. Bahkan saat kekhawatiran menghampiri kami. Kami mau tetap bersyukur dan bermazmur bagi-Mu. Sebab disitulah kekuatan di jiwaku boleh ada. Kami percaya ketenangan batinku boleh ada saat kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bawa hatimu di hadapan Tuhan. Mari bawa pikiranmu fokus menyembah Tuhan. Inilah saatnya Tuhan akan nyatakan bahwa Tuhan sanggup memberikan kuasa atas setiap kita. Bahwa Allah kita sanggup memberikan kuasa untuk menciptakan sebuah mujizat atas setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Katakan kekuatan di jiwaku, yes. Ketenangan batinku Tuhan. Ketenangan batinku. Oh my God. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Amin Yesus. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Katakan mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk Kamu. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, Kau Yesus. Ketenangan batinku.
angkat tanganmu bagi Tuhan. Hadapan-Mu Tuhan. Ini perkataan iman kami di hadapan-Mu Bapa. Bahwa seumur hidup kami mau mengiring-Mu Tuhan. Seumur hidup kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Sebab satu hal kami mau nyatakan. Kami mau hidup karena menyenangkan-Mu Tuhan. Katakan bagi Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiara lama ya sikan. Katakan menyenangkanmu, senangkanmu. Ambil komitmen bagi Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Ambil komitmen sungguh-sungguh bagi Tuhan. Kamu senangkan hatimu.
meriah bagi Tuhan kita, yang dahsyat, yang ajaib. Katakan bagi Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Amin, Yesus. Tuhan, bentuklah hati. Kami relakan hati kami, Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Amin. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga ku selalu, agar aku menyenangkan suaramu. Katakan, senangkan hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu semakin lebih lagi katakan bagi Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu, Tuhan. Sudah dapat kami serahkan pada hamba-Nya Bapa firman Tuhan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Sekali lagi bersama-sama, Itu segenap hati, segenap suara, segenap kekuatanmu katakan. menyenangkanku, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. hanya itu kerinduanku. Yang percaya, yang sepakat, kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Lebih lagi bagi Dia, semakin keras bagi Dia. Hormat kemuliaan, sorak-sorai bagi Allah kita yang terbaik. Dia besar, Dia layak. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi Engkau berkata, setiap mereka yang melakukan kehendak-Ku, melakukan kehendak Bapa di surga, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik pula. Tapi pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dimasukkan ke dalam lautan api. Jaga hati kami Bapa. Pimpin setiap roh kami ya Bapa. Untuk kami boleh menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Untuk kami boleh terus tetap menjaga keselamatan yang Tuhan berikan atas hidup kami dengan takut dan gentar. Kami persilahkan Allah Roh Kudus pagi hari ini
berbicara dan beracara atas setiap kami, setiap roh kami, menjamah kami. Karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu pagi hari ini. Dan firman-Mu akan terus jadi berkat, penolong, pemulih atas hidup kami. Yang sepakat, yang percaya dengan yakin katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Sekali lagi bagi Tuhan kita kemuliaan. Tepuk tangan bagi Allah yang hidup. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat seluruh tim pemuji. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya kasih setianya akan terus melimpah atas hidup kita, terus memulihkan, terus memberkati, dan terus menjadi penolong yang setia atas hidup kita. Yang sepakat katakan amin. Tidak pernah bosan-bosannya untuk saya terus ingatkan Bapak Ibu Saudara, jaga protokol COVID-19 dengan tetap rajin cuci tangan kemanapun penjenengan tindak, pakai face shield kemanapun penjenengan tindak, jaga hatimu, jaga pola makanmu, jaga pola pikirmu, tetap jaga kesehatan. Dan saya percaya kasih setia Tuhan akan melimpah atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kepada saya diberikan sebuah judul firman Tuhan pada pagi hari ini, membangun kepribadian yang utuh. Kata membangun tidak saja menjadi hak milik Pak Setianto. Kata membangun tidak saja menjadi hak milik developer, pengembang. Tapi kata membangun juga harus menjadi hak milikmu, hak milik penjenengan sekalian. Pagi hari ini kita mau belajar tentang membangun hidup yang berkepribadian utuh. Apa itu yang dimaksud dengan berkepribadian utuh? Berkepribadian utuh atau pribadi yang utuh adalah sosok pribadi yang memiliki konsistensi, stabilitas di antara apa yang dipikir, diperkatakan, diucapkan dengan apa yang dikerjakan, dilakukan, diperbuat di segala sisi kehidupannya. Dalam budaya Jawa kita mengenal apa yang disebut blokosuto. Blokosuto itu tidak saja berbicara tentang kejujuran, tidak bohong, boten napus-sapus, lamis, tidak. Tetapi ketika saya mempelajari, membaca apa itu blokosuto, saya mendapati sebuah makna yang begitu dalam. Blokosuto inggih menika sedaya ingkang panjenengan kula penggalih, sedaya ingkang kamocap, sedaya ingkang dipun tumindakaken satu antara apa yang dipikir, diperkatakan dengan apa yang dikerjakan, diperbuat. Rasul Yakobus berkata, iman seseorang bisa ditakar, diukur, dilihat bobotnya dari apa yang diucap dan diperbuat. Bahasa keren dari blokosuto adalah pribadi yang berintegritas. Pribadi yang berintegritas adalah pribadi yang tidak ada sekat, sehingga orang lain bisa melihat kita secara transparan, open book, terbuka, tidak mengenakan topeng-topeng kemunafikan. Transparan dalam kita mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita perbuat. Transparan, terbuka bukan berarti ember. Membual ke sana kemari. Apa yang menjadi privasi kita, saudara kita, rekan kita buka, kita jadikan konsumsi publik, bukan. Bukan seperti itu transparan yang dimaksud. Transparan, terbuka, open book, tidak pakai topeng, tidak berpura-pura. Dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita ucap, dengan apa yang kita pikirkan, itulah pribadi yang utuh.
Rasul Yakobus berbicara di dalam suratnya pasal yang kedua, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-26. Kita akan membacanya secara bergantian ke-12 ayat ini. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-26. Nanti Pak Agus dengan hormat akan membacakan mulai ayat yang ke-14, ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama, begitu terus berulang-ulang hingga ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15, 1, 2, 3. Jika seorang saudara dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? 1, 2, 3. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada seorang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 1, 2, 3. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 1, 2, 3. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ayat ke-26 kita baca bersama-sama. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yang sepakat katakan, setidaknya ada 4 standarisasi yang begitu jelas yang Yakobus katakan, bahwa orang-orang yang blokosuto, orang-orang yang berkepribadian utuh, orang-orang yang berintegritas haruslah melakukan setidaknya 4 hal yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Yang pertama, harus menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Kedua, tidak bercacat di hadapan Allah. Yang ketiga, tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan, ditutup-tutupi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yang terakhir, yang keempat, transparan ketika mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alkitab mencatat begitu banyak orang-orang yang berintegritas. Tapi pagi hari ini kita hanya akan belajar satu saja, orang tokoh yang berintegritas. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan ayat ini bagi penjenengan sekalian. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Di sini aku berdiri, kata Samuel, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan?
Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Kisah ini, ayat ini konteksnya berbicara ketika satu waktu, satu saat, satu periode di mana Samuel menyadari, ngerumangsani bahwa waktunya sudah tiba. Dia harus menyerahkan tongkat estafet kepada generasi penerusnya. Masa waktu kepemimpinan imamnya harus berakhir. Seperti halnya para presiden di republik ini. Ketika turun tahta, selesai periode kepemimpinannya, harus melakukan apa yang disebut laporan pertanggungjawaban di sebuah acara yang bernama Sidang Umum MPR. Demikian juga Samuel di saat-saat terakhir kepemimpinannya. Dia kumpulkan seluruh umat Israel dan berkata kepada mereka, di sini di hadapan Allah, aku menantang kalian. Lembu sapi siapakah yang sudah aku ambil? Keledai siapakah yang sudah aku ambil? Siapa yang sudah aku peras? Siapa yang sudah memberikan aku uang sogok sehingga aku harus tutup mata? Samuel begitu keras, begitu gagah perkasa menantang orang-orang Israel untuk membuktikan adakah dosa, adakah noktah, adakah kesalahan yang dia perbuat selama dia menjalankan kepemimpinannya sebagai umat di dalam kemah suci Allah. Mengapa? Generasi sebelum Samuel, Imam Eli dan dua anaknya Hofni dan Pinehas melakukan banyak hal yang bertentangan dengan kebenaran firman. Imam Eli tahu anak-anaknya berbuat busuk, anak-anaknya berbuat kotor, tapi Imam Eli tutup mata, tutup telinga. Anak-anaknya korup, anak-anaknya merekayasa data, merekayasa masalah. Anak-anaknya berbuat culas, anak-anaknya berbuat tidak senonoh di kemah pertemuan, di kemah Musa, di kemah Allah. Imam Eli tutup mata, Imam Eli tutup telinga. Dosa terjadi bukan di lain tempat, tapi dosa justru terjadi di kemah sucinya Allah. Dan Samuel tidak mau hal yang sama terjadi. Di akhir ujung kepemimpinannya, dia berkata dan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa yang dikatakan oleh orang Israel? Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Mengapa Samuel begitu lantang, begitu keras, begitu berani menantang orang-orang Israel? Karena dia merasa benar. Tidak ada satu dosa, salah yang dia lakukan selama dia jadi imam atas kemah suci Allah. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya kenal dengan seorang pemuda yang didakwa, dipersangkakan, menilap, menggelapkan sekitar 300-an juta uang perusahaan. Di tengah investigasi penyelidikan yang dilakukan oleh tim audit, sempat terlontar kata-kata si pemuda ini bertutur. Kasus ini mau dibawa ke kepolisian, ke pihak yang berwajib. Jangankan ke kepolisian, jangankan ke pengadilan katanya. Mau dibawa ke ranah spiritual pun aku sanggup, aku mau, aku manut. Cari kelenteng, cari gereja, cari masjid yang mungkin akan melakukan sumpah pocong mungkin. Aku siap melakukannya. Mengapa? Dia yakin dia tidak berbuat seperti yang dilakukannya, dituduhkannya. Dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkannya. Tidak ada sesuatu yang dia tutupi, transparan. Bukti saksi diberikan. Berkebalikan dengan apa yang saya kerjakan, yang saya alami sekitar 10-11 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2010. Saya melakukan satu kesalahan, saya melakukan satu kekeliruan prosedur di dalam saya bekerja. SOP di mana saya bekerja mengharuskan setiap kendaraan yang saya lepas
harus minimal 40-50% DP masuk, down payment masuk. Tetapi karena saya punya hubungan baik dengan si pembeli ini sudah berulang kali, karena sesama pedagang, berulang kali berhubungan dengan saya. Ada sekitar 1, 2, 3 kendaraan yang dia ambil hanya dengan nominal sekitar 50 juta. Jumlah nominal seluruh kendaraan yang dia ambil sekitar 300-400 juta. Hubungan baik membuat saya terlena, membuat saya ceroboh, membuat saya keliru mengambil satu kebijakan. Saya lepas kendaraan-kendaraan tersebut dengan janji 1-2 minggu clear, beres seperti kebiasaannya. Apa yang terjadi? Ketika mendekati hari H mulai saya hubungi, bos, mas, pak, tanggalnya hampir jatuh tempo. Oke, siap, saya akan segera bereskan. Terus kata-kata manis hanya berkata, oke, segera saya bereskan. Besok, dan besok. Padahal setiap bulan di tempat kami bekerja ada yang namanya audit. Audit uang kas maupun audit stok, audit unit-unit yang ada di toko. Saya mulai cemas, takut, khawatir. Stoknya masih ada, unitnya nggak tahu di mana juntrungannya. Apa yang dilakukan? Kesalahan tidak dibereskan, tapi kesalahan ditutup-tutupi. Yang bisa menutupi kesalahan hanya dengan apa? Kesalahan yang lain, kekeliruan yang lain, kebohongan yang lain. Kesalahan, kekeliruan, dosa bukan untuk ditutupi. Yang mengerti katakan amin. Kesalahan, kekeliruan harus dibereskan, diselesaikan. Mengapa? Karena ketika kita menutupi kesalahan, kita menutupinya juga dengan kesalahan yang lain, kebohongan yang lain, kekeliruan yang lain. Kesalahan, keliru, dosa harus dibereskan, dibersihkan, dibereskan. Minta ampun kepada Tuhan, itu yang benar. Kan saya bersyukur Tuhan bereskan satu persatu masalah yang saya hadapi. Takut, cemas, khawatir. Karena apa? Tidak transparan, salah, keliru dalam melangkah. Orang yang berkepribadian utuh seperti contoh Samuel. Dia menantang seluruh umat Israel karena apa? Dia berani karena dia tidak berbuat satupun kesalahan selama dia menjadi imam atas kemah suci Allah. Dan untuk menjadi pribadi-pribadi yang utuh, pribadi-pribadi yang blokosuto, pribadi-pribadi yang berintegritas seperti halnya sebuah bangunan, gedung, butuh material-material pokok. Setidaknya pagi ini saya mau bagikan 2 material pokok bagi engkau dan saya di dalam penjenengan dan saya membangun bangunan yang bernama kepribadian yang utuh. Material yang pertama, bahan pokok yang pertama adalah hidup di dalam firman. Kepribadian yang utuh, kepribadian yang berintegritas tidak bisa dibentuk secara instan. Seperti seorang pesulap tegal, sim salabim prok prok prok, abrakadabra, muncul kepribadian yang utuh. Mboten saged, tidak bisa. Perlu waktu, perlu konsistensi, perlu ketekunan, waktu yang tidak sebentar. Kepribadian yang utuh itu bisa dibentuk sejak kanak-kanak. Tertib terhadap undang-undang, tertib terhadap norma, tertib terhadap adat istiadat. Sejak kanak-kanak ketika ditanamkan dengan benar, akan membentuk apa yang disebut kepribadian yang utuh. Lah masalahnya panjenengan sekalian menawi hari ini, kalau hari ini, jika hari ini merasa bangunan kepribadianku masih compang-camping, sedangkan umurku sudah sedemikian, bagaimana bro? Bagaimana mas? Saya katakan tidak ada waktu terlambat untuk engkau dan saya kembali membangun bangunan-bangunan kepribadianmu untuk jadi pribadi-pribadi yang utuh. Yang sepakat katakan amin. Yang pertama bahan yang kita miliki
hidup di dalam firman. Mengapa? Alkitab yang engkau dan saya miliki ini adalah merupakan dasar pijakan dari semua yang engkau dan saya, umat yang percaya melakukannya. Dasarnya hanya firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-119, Pak Agus akan bacakan bagi kita. 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan di sana demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadikan Alkitab ini, firman ini, perkataan Tuhan ini menjadi penerang bagi hidupmu, pelita bagi kakimu. Masalahnya, persoalannya, bagaimana firman bisa menerangi jalan hidup kita kalau kita tidak mengerti, paham, memahami setiap apa yang terkandung di dalam Alkitab. Logika sehat, nalar sehatnya demikian. Untuk engkau dan saya tahu isi sebuah novel, bahkan bercerita kepada teman kita, pacar kita, kekasih kita, anak kita, isi sebuah novel, apa yang harus kita kerjakan? Halo, apa yang harus kita kerjakan? Membacanya. Membaca tidak saja secara racak, secara random. Halaman pertama lompat ke halaman 10, lompat ke halaman 20, comot ayat sini, comot ayat itu dengan selera kita, bukan. Baca urut dari awal, dari prakata pendahuluan, dari daftar isi, halaman pertama sampai halaman terakhir, dibaca, disimak dan dipahami, maka engkau dan saya ketika berulang dan berulang membacanya, menyimaknya, engkau akan mengerti. Yang percaya katakan amin. Engkau akan memahami. Yang percaya katakan amin. Bosen, jengah, menjemukan, ayatnya cili-cili, tulisannya cili-cili, tebel. Beri waktumu khusus bagi Tuhan. 2-3 pasal sehari cukup untuk engkau menyelesaikan setahun lebih, 2 tahun kurang sedikit untuk engkau menyelesaikan satu kitab ini. Setelah rampung ulang lagi sampai hayatmu ditinggalkan oleh rohmu. Sampai tubuhmu ditinggalkan oleh nafasmu. Baca firman terus diulang. Dari Kejadian sampai Wahyu terus diulang. Jangan hanya gemar nonton sepak bola di akhir pekan. Sudah mumet mas, boring, sudah jenuh ngurusi gawean. Ini otak kalau berputar-putarannya sudah copet banget. Butuh hiburan, nonton sepak bola. Nonton Andin dan Aldebaran Alfahri. Nah, pada ketawa toh, hobinya nonton sinetron sama. Beri waktumu untuk kau baca firman. Hati-hati dengan televisi yang kau tonton hari-hari ini. Ada mbak perawat di tempat ini, ternyata televisi yang engkau dan saya tonton ketika melebihi volume yang kita yang harusnya kita tonton akan mengakibatkan asam uratmu tinggi. Akan membuat asam uratmu melonjak. Gara-gara apa? Nonton TV. Ini bukan omong kosong, ini fakta. Teman saya satu saat jalannya sudah keweh-keweh saudaraku. Kenapa saya tanya? Asam uratku naik, tinggi, sendi-sendiku bengkak. Buat jalan sakitnya minta ampun. Lah makan apa? Kenapa kok bisa asam uratmu naik? Gara-gara nonton TV. Saya kaget kok bisa. Ngapusi, saya bilang benar mas. Gara-gara nonton TV semalam. Kakiku bengkak, sendi-sendiku bengkak. Lu kok bisa?
Aku ndepet lodong, dia berkata demikian. Aku melok lodong isi emping, ndekep toples isi emping, celemut nonton acara televisi. Habis satu lodong karena asyik nonton TV, kakinya bengkak gara-gara asam uratnya naik. Hati-hati. Gemarlah baca firman, yang sepakat katakan amin. Jangan hanya gemar nonton sinetron, jangan hanya gemar nonton sepak bola. Gemarlah baca firman. Yang setuju sepakat lambaikan tanganmu dan katakan amin. Baca firman, gemar baca firman. Mengapa? Karena firman akan menjadikan engkau jalan hidupmu terang. Firman menjadi pelita bagi kakimu. Bagaimana kita bisa membangun kepribadian hidup ini kalau kita tidak punya materialnya, gak punya bahannya. Banyak hamba Tuhan pendeta berkata, Tuhan berbicara kepadaku. Tuhan memberikan rema kepadaku. Berbisik kepadaku. Anda berkata, kok aku gak pernah dengar rema Tuhan. Kok aku gak pernah Tuhan berkata-kata yo. Mengapa? Karena firman gak ada di isi kepala kita. Bagaimana Tuhan mau berkata-kata kepadamu? Bagaimana Tuhan memberikan rema kepada Anda? Karena engkau dan saya gak punya bahan. Gak ada isi di kepala kita, di hati pikiran kita. Gak ada isinya. Bagaimana Tuhan mau mengaktifkan setiap firman. Setiap patah kata yang ada di dalam firman. Bagaimana Tuhan mau mengaktifkan itu di dalam hidupmu. Kalau engkau dan saya gak punya bahan sama sekali. Bagaimana mau menjadi rema kalau isinya hanya utang sana, utang sini, utang sana. Besok yang mau dikredit apa ya? Hatam untuk itu, tapi untuk firman Tuhan Anda tolak. Sekali lagi, bukannya orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Bagaimana engkau dan saya mau mengerti kehendak Bapa kalau tidak ada buku penuntunnya? Kamusnya enggak engkau bawa, enggak engkau miliki, enggak engkau punya, enggak engkau imani, enggak engkau pahami. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa? Baca firman. Jangan pernah bosan. Mungkin sebulan, 2 bulan kau jenuh. Paksa. Mungkin kau berkata, Om, Mas, Dek, Bro, enggak paham. Apalagi kalau sudah ketemu Kidung Agung, bahasa puitisnya luar biasa, enggak paham. Saya hanya bisa berkata, pokoknya baca. Orang yang sudah lapar, bahasa Solonya, lapar luwe sampai ngintir-ngintir, kata orang Solo. Ketika kepadanya disuguhkan 1 mangkok soto anget dengan nasi putih. Apa yang dia lakukan? Apakah mikir, ini tadi nyucinya beras bersih enggak ya? Tadi nanaknya berapa jam ya? Tadi masaknya soto, mirinya kerasa enggak ya? Bawangnya kerasa enggak ya? Diicip dulu, padahal perutnya lapar, perutnya sudah buru-buru lapar. Pokoknya makan dulu, sikat dulu, baca dan baca. Engkau memahami itu lebih bagus. Tetapi ketika engkau tidak memahami, saya beberapa kali tidak tahu ini maksudnya apa. Tapi saya hanya punya prinsip, nanti satu waktu Tuhan pasti akan buka. Dan itu terjadi. Tuhan bukakan pengenalan saya akan firman Tuhan. Pokoknya baca, yang sepakat katakan amin. Jangan pernah bosan. Bagaimana engkau mau membangun kepribadianmu kalau bahannya, materialnya engkau tidak punya. Di atas mimbar ini saya ajak engkau sekalian, Bapak Ibu Saudara. Ayo gemar membaca. Ayo gemar membaca. Membaca apa? Firman. Baca firman, dan baca firman. Sepakat katakan. Yang kedua, material yang kedua bernama miliki pergaulan yang baik. Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15. 1
1 Korintus pasal yang ke-15, Pak Agus bacakan bagi kita sekalian ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mundur ayat pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 Pak Agus. Pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Pasal 5 ayat yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang yang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Seringkali pekerjaan, ladang usaha kita harus bersinggungan, bersebelahan, berdampingan, bahkan ada di tengah-tengah habitat seperti itu, komunitas seperti itu, kelompok seperti itu yang dikatakan 1 Korintus 5 ayat yang ke-11. Lalu bagaimana cara engkau dan saya? Apakah kita harus mengurung diri di rumah, tidak beraktivitas karena apa? Pekerjaan kita, komunitasnya orang-orang seperti itu. Saya tidak menampik, saya tidak menafikan. Pekerjaan kita seringkali bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Sikap kita bagaimana? Saya punya saudara, punya teman yang kebetulan pekerjaannya bersinggungan dengan orang-orang seperti itu. Cari duit gampang waktu itu. Teman-temannya suka keluyuran malam. Bersahabat dengan orang-orang semacam itu, terkontaminasi, terpolusi. Tiap malam dugem. You know dugem? Duduk sambil gemetar. Karena utang belum kebayar, kredit besok harus bayar, gemetar. Dalam satu malam bisa masuk keluar night club. Kalau masuk keluar berarti semalam tidak hanya satu diskotik night club yang dia masuki. Uang 10-15 juta sehari semalam amblas. Dan itu berlangsung sekian tahun lamanya. Di karaoke, di diskotik apakah minum air putih, es teh manis? No. Jadi red label itu harganya ratusan ribu. Gak cukup satu botol. Karena dengan teman-teman sekali lagi 10-15 juta itu hal yang sepele bagi dia. Anaknya pinter cari uang, tapi gak bisa nabung gara-gara apa? Pergaulan yang buruk, pergaulan yang sesat, pergaulan yang keliru merusak kebiasaan yang baik. Kita harus belajar pada seekor ikan yang ada di laut. Bukan ikan yang ada di empang, tapi ikan yang ada di laut. Ikan yang ada di laut ketika kita pancing, kita potong, kita bersihkan, kita goreng, kita tem mungkin. Apakah rasanya asin? Halo? Tidak. Kecuali gereh besek. You know gereh besek? Kecuali gereh diasinkan baru berasa asin. Mengapa ikan di laut tidak berasa asin? Apakah dia tidak minum air? Apakah dia tidak minum air laut? Dia butuh minum air. Dia minum air di laut itu, air laut yang asin. Tetapi mengapa ketika dia hidup di lingkungan komunitas yang asin, toh dagingnya tidak asin. Ternyata ikan di laut, di dalam insang kanan kirinya ada filternya, ada alat penyaringnya, namanya ionsites. Alat ini bisa memilih, memisahkan mana air yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, air tawar, menjadikan air laut yang asin, bisa dirubah, dipilih, dipisahkan, menjadi tawar bagi dirinya, dan membuang natrium, garam yang berlebih itu keluar kembali, sehingga
tidak ada diketemukan ikan-ikan di laut. Satu, asin. Kedua, kena asam urat atau darah tinggi gegara, konsumsi garam yang berlebihan. Belum pernah dengar toh ikan kena darah tinggi gara-gara minum air laut? Tidak. Dia punya filter, dia punya alat penyaring, namanya Yonsites. Engkau dan saya jangan mau kalah dengan ikan di laut. Filtermu harus aktif, saringanmu juga harus aktif. Tidak ada lain material yang kedua, Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bisa aktif di dalam hidupmu dan saya? Kalau engkau dan saya tidak pernah berintim ria dengan Allah Roh Kudus. Ingat kisah 12 orang murid yang menyeberang Danau Galilea, membiarkan Yesus tidur di geladak kapal. Mereka sibuk ke-12 murid dengan hobinya masing-masing, dengan smartphone-nya masing-masing, ber-WA ria, berchatting ria, sibuk satu sama lain dengan hobi, kesibukan, kerepotan, keruwetan hidup mereka satu persatu. Mereka meninggalkan persekutuan dengan Yesus, mereka membiarkan Yesus tertidur. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Kita membiarkan tidak ada persekutuan yang intim dengan Bapa di sorga. Kita meninggalkan banyak persekutuan-persekutuan, ibadah-ibadah, gegara apa? Pandemi. Sekali lagi saya mau katakan, jangan takut dengan pandemi. Yang percaya katakan amin. Jangan takut beribadah selama pemerintah tidak melakukan lockdown. Pemerintah tidak melarang seperti PSBB yang pertama, gereja dilarang buka, gereja dilarang beribadah. Jangan pernah takut beribadah, yang percaya katakan amin. Jangan pernah takut datang ke tempat ini untuk beribadah. Jangan pernah engkau takut untuk berintim ria dengan Allah Roh Kudus dengan datang ke tempat ini. Selama engkau dan saya menjaga prokes, dasari itu. Cuci tangan, jaga kebersihan, jaga jarak. Hindari kerumunan. Toh gereja di tempat ini juga menjaga jarak. Kursi-kursi yang ada juga dibikin renggang. Engkau ketika melihat, aduh ruangannya sudah penuh, ambil kursi, duduk di luar, silahkan. Tetapi ingat, jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Jangan tinggalkan keintimanmu dengan Roh Kudus yang sepakat katakan amin. Jangan tinggalkan ibadahmu. Di tempat ini, di atas mimbar ini sekali lagi, kalau tadi yang pertama, ayo gemar baca firman. Yang kedua, ayo gemar bersekutu. Ambil waktumu di rumah untuk beribadah, untuk baca firman. Hari-hari ini bukan saja modal yang kita butuhkan, tapi firman dan Roh Kudus yang benar-benar dibutuhkan buatmu dan buatku untuk menghadapi hidup yang semakin sulit, hidup yang semakin keras ini. Kalau engkau dan saya tidak memiliki kuasa firman dan Roh Kudus, habislah engkau dan saya. Habislah engkau dan saya. Banyak hari-hari ini orang-orang jatuh bukan karena kekurangan modal, tapi karena takut, cemas, khawatir. Mengapa cemas, takut, khawatir? Karena tidak memahami firman. Pengkhotbah 3:11 berkata, Allah akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, yang sepakat katakan amin. Masalahnya, ayat yang selanjutnya, kalimat yang selanjutnya berkata, manusia tidak mengerti, tidak paham apa yang Allah rencanakan dari awal sampai akhir. Dua material yang sudah kita butuhkan, baca firman dan Roh Kudus harus benar-benar engkau miliki, supaya bangunan-bangunan berjudul kepribadian yang utuh bisa segera berdiri kokoh di dalam hidupmu untuk menghadapi hidup ini. Segala sisi pekerjaan, segala lini pekerjaan membutuhkan orang-orang yang berkepribadian utuh.
smart, cerdas, skill yang mumpuni harus ada. Tapi di atas itu semua dibutuhkan karyawan, pekerja yang memiliki integritas yang hebat, kepribadian yang utuh. Dan itu harus engkau dan saya miliki, yang sepakat katakan amin. Di dalam bertuhan pun, melayani pekerjaan Tuhan pun, dibutuhkan orang-orang yang memiliki skill yang mumpuni. Tapi lebih daripada itu, jemaat yang berintegritas, berkepribadian butuh, amat sangat dibutuhkan untuk membangun kerajaan Tuhan. Sekarang saya mau bagikan kepada panjenengan sekalian ciri-ciri orang Kristen yang berkepribadian utuh. Secara cepat saja, yang pertama, melakukan kebenaran meskipun ada kesempatan untuk berbuat tidak benar. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata, hitohmu, hitohku, kodrat penjenengan, kodrat saya itu diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan untuk melakukan perbuatan yang cemar, yang kotor, yang menjijikkan. Yang sepakat katakan amin, yang mengerti katakan amin. Ada kesempatan untuk berbuat maksiat, ada kesempatan berbuat tidak benar. Toh yang dilakukan tetap melakukan kebenaran. Sekalipun mata manusia, juragan kita, bos kita tidak melihat, tapi ada sepasang mata di sorga yang melihat apa yang kita perbuat, baik dan baik maupun yang jahat, kata anak-anak sekolah minggu. Yusuf melakukan hal yang demikian. Ada kesempatan. Tidak ada yang melihat. Digoda oleh Tante Po yang cantik jelita. Jangan pernah bayangkan Tante Po gembrot, Tante Po tuwir tua, jangan. Bayangkan Tante Po itu cantik karena dia istri pejabat tinggi Mesir. Cantik jelita. Mana ada pejabat istrinya jelek, enggak mau. Cantik, bodinya semlohe. Yusuf disodori hal demikian. Keuntungan ganda setidaknya akan diperoleh Yusuf ketika dia mau tidur dengan Tante Po. Yang pertama, hasrat seksualnya akan tersalurkan. Yang kedua, ketika dia dijadikan suami idaman lain, pria idaman lain Tante Po, derajatnya dari seorang budak akan diangkat. Jadi suami simpanan. Materi enggak akan pernah kekurangan. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Sekalipun tidak ada mata yang melihat, dia tetap melakukan kebenaran. Dia tetap melakukan hal yang benar. Sekalipun ada kesempatan. Sekalipun tidak ada yang melihat. Yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, tetap melakukan kebenaran sekalipun orang lain tidak memberi penghargaan. Pak Agus akan bacakan kepada kita kembali Matius pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Matius pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ketika tangan kanan kita memberi, seperti beberapa waktu lalu saya katakan, jangan pernah tangan kiri kita melihat. Jangan pernah berharap orang lain berkata good job, bagus perbuatanmu. Jangan pernah harap itu. Berharaplah apa yang kau dan saya kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pesan yang terakhir, tips yang terakhir untuk bagian yang ini kita baca ayat yang terakhir, Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama sebagai ayat yang terakhir.
Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, dan saya undang pemain musik, worship leader dan singer untuk bisa melayani kita kembali. Sudah mendapatkan semua Kolose pasal 3 ayat ke-23 yang sudah katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap pada hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, seperti dan bukan untuk manusia. Ketika engkau dan saya memberi, kita menabung, dan saldo kita tidak akan pernah lekang oleh waktu, tidak pernah dimakan oleh rayap dunia ini, tidak pernah habis, karena kita menyimpannya di bank surga. Yang mengerti katakan amin. Lakukan kebenaran. Jangan hanya untuk memuaskan nafsumu, untuk mendapatkan penghargaan, karena tidak ada yang melihat, karena ada kesempatan kau melakukan hal yang jahat. Itulah ciri-ciri orang yang berkepribadian utuh. Dan untuk engkau dan saya memiliki bangunan yang kokoh bernama kepribadian utuh. Hiduplah di dalam firman. Bagaimana caranya? Baca firman setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, dan setiap hari. Seperti halnya engkau makan 3 kali sehari, tidak pernah bosan. Demikian juga kita. Jangan pernah bosan untuk baca firman. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, miliki pergaulan yang baik. Kalaupun toh hidupmu ada di tengah-tengah pergaulan yang buruk, milikilah ionsitas rohani, filter, alat penyaring bernama Roh Kudus yang akan terus menuntun kita, membawa kita, supaya Roh Kudus aktif, hidup dan menghidupi roh kita. Hanya dengan satu cara, intim. Kesimpulannya, teruslah bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga engkau dan saya, kita memiliki kehidupan yang berkepribadian utuh. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru, berharap, sekali lagi katakan bersama, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berseru dan terus berharap dalam. Yang percaya, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan kananmu tinggi dan katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Amin. Keadaanku, ya Tuhan, dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Biar musik mengalun lembu. Mungkin kau berkata hari-hari ini, aku mungkin sudah terlambat.
bangunan rohaniku, bangunanku, bangunan kepribadianku compang-camping, morat-marit. Sekali lagi saya katakan, tidak pernah ada kata terlambat. Tidak pernah ada kata terlambat. Tidak pernah ada kata terlambat. Jadilah pribadi-pribadi yang transparan, yang terbuka, yang tidak tertutup di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Dengan engkau terus belajar, pahami firman, hidup di dalam keintiman bersama Allah Roh Kudus, maka hari lepas ke sehari engkau akan dimampukan dan bangunan kepribadianmu tiba waktunya kelak akan terbangun dengan luar biasa, kokoh, megah. Baca firman, intim dengan Roh akan membuat engkau menjadi satu pribadi-pribadi yang utuh, kuat, berintegritas. Terus imani, terus percaya, dan terus tumbuh di dalam Tuhan. Katakan bersama, ajaib Kau Tuhan. Mampukan setiap kami, berikan kami kebisaan, sebab Roh Allah yang ada pada hidup kami lebih dahsyat dari apapun juga Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama bangun pribadi-pribadi yang benar, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang utuh di dalam Engkau, pribadi-pribadi yang berintegritas. Sekali lagi dengan percaya, dengan iman katakan ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Waktu tepat sudah Tuhan serahkan hamba-Nya. Bersyukur untuk hari ini Engkau memberikan firman buat kami. Firman menegur kami dari kelakuan-kelakuan hidup kami Tuhan yang sembrono dalam hidup. Bahwa kami hidup bukan hanya untuk saat ini juga, tetapi untuk hidup yang akan datang. Kami mempersiapkan diri untuk menanti hal yang kekal Tuhan. Kami menanti diri untuk sikap bebenah dalam hidup ini supaya kami didapatinya keadaan ketika Tuhan panggil kami mempunyai Tuhan, percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini menerima tubuh dan darah dengan penuh percaya. Dengan tubuh dan darah-Mu kami kembali dijadikan fitri oleh Engkau. Darah-Mu Yesus yang kudus menyucikan hidup kami. Bahkan darah-Mu itu yang memberkati hidup kami. Darah-Mu Tuhan yang berkuasa atas apapun di dunia ini tidak bisa mengalahkan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan kelebihan, kekurangan kami dikuduskan dengan darah-Mu Yesus. Sehingga kami layak terima tubuh darah-Mu sebagai bagian kami. Orang yang disucikan, dikuduskan. Bukan karena perbuatan baik kami, tetapi karena iman percaya kepada kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bawa kami kepada suasana yang indah, suasana yang membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.
kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta Padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ujilah aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anda seperti dihadapkan dengan Tuhan. Inilah ujinya aku Tuhan. Hatiku tertuju hanya untuk-Mu Tuhan. Aku cinta padamu. Aku sayang padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk tubuh dan darah Yesus yang sebentar kita akan nikmati bersama. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bahasa yang terbaik yang Tuhan ingin dengar dari kita itu adalah perkataan kita. Mari kita ucapkan dengan penuh percaya dengan iman. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jika tidak keberatan, mari kita angkat tangan bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ya Raja kita, Dia duduk di tahta, melihat umat-umatnya bersuka cita, melihat umatnya percaya pada Dia. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
mulut kami untuk memproklamirkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar, kuasa, dahsyat, ajaib bagi kami. Tindakan kami berikutnya adalah kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dengan percaya, dengan iman kami bahwa tubuh dan darah-Mu itu Tuhan luar biasa ajaibnya buat kami. Ketika kami angkat roti, ketika kami ambil bagian cawan, mengucap syukur, menerima keduanya menjadi satu dengan tubuh kami. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, lawatan-Mu yang ajaib terjadi hari ini. Kami percaya lawatan-Mu yang ajaib jadi pagi hari ini Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang haus rindu akan Engkau, mereka boleh mengalami kepuasan daripada Engkau. Mereka boleh mengalami lawatan daripada Engkau. Mereka boleh mengalami mujizat daripada Engkau Tuhan. Bahwa kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Khalik langit dan bumi, pencipta semua isi alam ini Tuhan, yang bertahta hari ini, pagi ini di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan bersama tubuh dan darah-Mu hari ini. Kami mengucap syukur, kami menerimanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita bersama katakan amin. Silakan saudara. Ya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Dua. Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu. Jangan lupa ada yang di luar. Ya, jangan lupa. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Mari kita bangkit berdiri yang sudah mendapatkannya dengan penuh syukur. Dengan penuh syukur. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi
Sudah mendapat semuanya, amin. Dan kita bersama akan masuk ke dalam perjamuan yang indah dengan Tuhan. Kita siapkan sikap kita yang baik dengan Tuhan ketika kita terima tubuh dan darah Yesus. Mari kita bersama naikkan ucapan syukur dan kita bersama akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita lebih atas dari kepala kita. Dalam firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti 24 dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang adalah tubuh Kristus, bukankah roti yang padanya kita terima, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari makan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Kau layak disembah, Kau layak disembah. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 25-26 demikian firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita mintakan daripada Tuhan, bukankah itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Minumlah dengan iman kita. Ku nyanyi Hosana. Terima kasih Tuhan. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Saya undang untuk maju ke depan Pak Nugroho, Aku muliakan Mas Bambang, dan ku agungkan, menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Pak Nugroho berdoa buat negara bangsa kita yang kita cintai. Kalau boleh diizinkan Tuhan, kita hidup, kita berkarya, kita mengasihi Tuhan sampai kita meninggal di tempat ini. Kita doakan bangsa dan negara kita. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Sementara Mas Bambang berdoa untuk jemaat Tuhan GBI Kudus, supaya mereka menjadi garam dan terang, bisa menerangi sekitarnya, di
mana sekitarnya gelap, kita menjadi terang. Yang disembah. Mas Dubro mulai berdoa, kita yang lain mendukung dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih terus ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Sekalipun saat ini kami sedang mengalami pandemi yang menyerang seluruh negara-negara di dunia ini, dan tidak luput negara kami juga, Tuhan. Tetapi kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, rancangan sakit penyakit, rancangan masa depan yang suram. Tetapi kami klaim dan kami yakini bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan-rancangan kesehatan, rancangan-rancangan pemulihan ekonomi, rancangan-rancangan keajaiban-keajaiban, rancangan kebaikan dari Tuhan sendiri yang mengalir atas seluruh bangsa dan negeri ini, terkhusus bangsa Indonesia. Kami tahu pandemi ini bukan dari Engkau, tetapi kami tahu juga bahwa kuasa-Mu yang sanggup untuk mengusir dan melepaskan setiap kami semua bebas dari pandemi ini. Dan Kau akan memulihkan terkhusus pemulihan ekonomi atas negeri ini, Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu yang Kau pilih di dalam pemerintahan Republik Indonesia ini, dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajaran pemerintahan yang terendah, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau sedang mengasihi negara kami, Engkau sedang melawat negara kami, Engkau sedang melakukan keajaiban-keajaiban atas negeri ini, Tuhan, sehingga setiap mata akan melihat, setiap telinga akan mendengar, setiap hati akan menangkap bahwa Yesus Kristus berkuasa atas negeri ini di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Engkau terus memberkati buah pikiran, keputusan dari pemerintahan kami yang mensejahterakan bangsa dan rakyat kami Indonesia ini, Tuhan. Terkhusus bagi wali kota, Bapak wali kota di kota Solo ini, Tuhan, terus Engkau pakai pemerintahan yang ada di kota Solo ini untuk mensejahterakan rakyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi, Engkau berkati seluruh jajaran pemerintahan, sehingga kami gereja-gereja-Mu terus berkembang. Dan kami tahu, Tuhan, justru di dalam setiap kelemahan-kelemahan kami, kekuatan-Mu muncul, keajaiban-Mu yang memelihara setiap hidup kami. Kami dipulihkan, kami disehatkan, kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak cemas, sebab Roh Kudus sebagai perlindungan di dalam setiap hidup kami. Sebab Yesus Kristus adalah penolong yang sempurna, penyelamat yang sempurna di dalam kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau jauhkan, Engkau bentengi negara kami, pemerintahan kami, rakyat kami dari segala anasir-anasir kuasa jahat, dari segala anasir-anasir hoax, dari segala anasir-anasir intimidasi, radikalisme, terorisme, dan apapun yang akan menyerang kesatuan Republik Indonesia ini di dalam nama Yesus. Sebab Roh Tuhan mengasihi bangsa ini. Malaikat-Mu melindungi bangsa ini. Bala tentara surga melindungi bangsa ini, sehingga bangsa ini terus akan memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.
surga, pada saat hari ini Tuhan, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Bapa kami, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan, buat para hamba-hambamu Tuhan, buat umat-umatmu Tuhan. Biarlah kekuatan dari tempat maha tinggi Tuhan akan limpahkan Tuhan buat mereka semua Tuhan. Biarlah setiap umat-umatmu semakin hari semakin mengasihimu Tuhan, semakin mencintaimu Tuhan dengan segenap kekuatan mereka Tuhan. Biarlah ketulusan hati, kemurnian hati di dalam melayanimu Tuhan, Tuhan selalu berikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang sakit Tuhan menyembuhkan, Amin. mereka yang terbeban berat Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Rabaka sikir rabaka Tuhan. sikir Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tahu siapa yang kami sembah. Adalah Amin. Tuhan yang hidup, Tuhan Amin. yang penuh kuasa, Tuhan mencipta langit dan Amin. bumi Tuhan. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak pernah akan gentar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan melihat umat-Mu, seluruh umat-umat-Mu Tuhan akan selalu bersorak-sorak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ya Bapa. Juga kami berdoa buat setiap para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Berikanlah hati yang selalu mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah Haleluya. urapan dari tempat maha tinggi Tuhan Syukur. curahkan Yesus. Terima Darah-Mu, kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semua ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita yang percaya bersama katakan amin. Kita akan mendukung doa, menyerahkan hamba-hambamu yang sudah mendoakan melayani kita berjamaah kudus. Jemaat, mari kita arahkan tangan kita untuk di depan. Yang di depan silakan saudara berdoa. Kami berdoa untuk hambamu Pak Nugroho, Ibu Sri Marni, Tika, David, Angel, Francis, Silva, Silvi maupun Alexander, Bapak Bambang, JJ maupun Esther, Mas Iis, Yudani, Tawuri, Bagus Arit, Sigit, Devi maupun Pak Robert, Jitlun. Tuhan berkati Dian, Lia, Samuel, Eli, Lukas, Dwi, Anissa, Gloria, Lydia, Samuel, Rafael, Natalia, Fran, Fidan, Figel, Ani, Nina, Ari, Johan, Nita, Eleora, Rudi, Niken, Cita, Daniel, Agus, Yosua, Rara maupun Trisna, Andreas, Inik, Yosefin, Yosua, Eko maupun Susan maupun Ruth, hamba-hambamu yang saat ini melayani kami percaya Engkau semakin hari berkati Tuhan dengan kesehatan daripada Engkau. Tutup bungkus dengan darah anak domba, kehidupan mereka semakin memuliakan Tuhan, dan kami percaya tidak akan menurun tapi adalah menaik sampai tinggi-tinggi Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar bagi kami, bagi seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan amin. Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersuka cita dalam Tuhan, karena dalam ibadah ini saya percaya ada Tuhan Raja di atas Raja yang kita sembah, yang tidak kelihatan tapi kita boleh rasakan hadiratnya ya. Hari ini karena penutup bulan Januari kemarin yang sudah agak lewat, siapa yang berulang tahun pada bulan Januari ya, ulang tahun pernikahan boleh, ulang tahun pribadi juga boleh ya, ulang tahun ya. Siapa yang berulang tahun, mari ya. Siapa yang mulai lah biasanya siapa yang mulai, ayo siapa? Hah? Oh ya Niken, ya sini ya Mbak Niken, Mbak Tri, Mas Joko ya, Pak Wiwit ya, mari silakan. Ada lagi, oh Bu Hana ya, Bu Ning
kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang usianya hari ini bulan lalu ditambahkan oleh Tuhan. Biarlah semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Ya, jemaat kita, siapa lagi? Dian, mari, ayo Dian. Kita doanya kita jemaat kalau ada yang berulang tahun, ya jangan doakan untuk usianya pendek, usianya panjang. Kalau meninggal enak saja tidur, pamit sudah sama suami istri, ya udah lenyap gitu aja ya. Puji Tuhan, amin. Oh, ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah hari ini ya. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ulang tahun. Bapa, kami mengucap syukur dalam suasana ibadah yang diberkati oleh Engkau. Tuhan, Kau memberkati hamba-hambamu yang saat ini berulang tahun Tuhan. Hambamu Ibu Ning, Bu Hana, hambamu Catur, hambamu Mbak Wiwit, hambamu Niken dan Dian. Mereka adalah hamba-hamba yang setia. Jadikan mereka alat bagi kemuliaan nama-Mu. Jadikan mereka berkat hidupnya Tuhan untuk sekelilingnya Bapa. Dan kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menakutkan, tetapi orang percaya hidup karena iman. Hidup karena iman, bukan karena apa yang kami lihat, tetapi karena iman, percaya kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian dulu ya. Selamat ulang. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan satu pujian, Happy Yaya, Happy Ye. Tadi Pak Rudi bilang seperti lagu pujian sekolah minggu. Happy Yaya, Happy Ye, Ye, Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, Happy Yaya, Happy Ye, Ye, Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, Happy Ye, Ye, Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku, cintaku semakin mendalam. Cintaku, cintaku semakin mendalam. Amin. Kita lama tidak ketemu. Kita ketemu tapi kita menunjukkan cinta kita kepada yang kita sembah semakin mendalam. Amin. Ya, itu yang membuat hati kita berjauhan dimanapun tapi terasa dekat sekali. Mari kita angkat tangan, kedua tangan kita. Diberkatilah engkau. Segala kebaikan-kebaikan Tuhan dicurahkan kepada kehidupanmu. Segala anugerah-anugerah Tuhan. Hidupmu tidak akan sama dengan hidup yang dahulu. Dan kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi milikmu. Dan anugerah-anugerah kekuatan menjadi milikmu. Dalam nama berkat anugerah Allah,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Amin.